Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat menuliskan cerita tentang kegiatan pada sore hari. Yang kedua, siswa mengetahui sikap santun menyambut orang tua. Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan bilangan dengan simbol. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama, yaitu menuliskan cerita tentang kegiatan pada sore hari. Anak-anak masih ingat kan kemarin kita sudah menuliskan cerita tentang kegiatan di sore hari dengan urutan gambar. Nah, seperti ini di pembelajaran yang kelima kemarin ya. Nah, sekarang coba anak-anak mengerjakannya atau menuliskan sendiri cerita tersebut dari gambar yang Miss Putri berikan ini. Gambar yang pertama menunjukkan sekelompok anak-anak sedang bermain bola ya di taman. Terus gambar yang kedua menunjukkan seorang anak sedang belajar. Nah, dan gambar yang terakhir menunjukkan seorang anak sedang mandi sore. Nah, dari ketiga gambar itu anak-anak bisa menuliskan nanti sebuah cerita ya di kolom atau di kotak yang sudah tersedia di halaman 55 di buku tema 3-nya. Nah, nanti anak-anak tuliskan ceritanya di kotak tersebut ya. Baik anak-anak, ini adalah tugas pertama yang harus anak-anak kerjakan. Selanjutnya anak-anak perhatikan materi kita, yaitu sikap santun menyambut orang tua. Nah, anak-anak, biasanya orang tua, ayah atau ibu pulang bekerja pada sore hari ya. Nah, ketika orang tuanya pulang dari bekerja, ayah atau ibunya, sambutlah ayah dan ibu anak-anak itu dengan baik ya ketika sampai di rumah. Menyambut orang tua pulang dari kerja itu termasuk sikap yang baik loh. Nah, sekarang Miss Putri akan memberitahu anak-anak cara menyambut orang tua saat pulang kerja. Nah, yang pertama, menyambut dengan riang gembira. Yang kedua, membawakan tas atau sepatu ayah dan ibu. Anak-anak tahu kalau ayah dan ibunya pulang dari kerja itu pasti dalam keadaan capek ya. Nah, caranya anak-anak kalau orang tuanya sudah pulang dari bekerja, anak-anak bisa membawakan tas ibunya atau membawakan sepatu ayahnya. Nah, anak-anak bisa melakukan itu ya. Yang ketiga, mencium tangan ayah dan ibu. Kemudian nomor 4, mengambilkan minum untuk ayah dan ibu. Nah, mengambilkan minum ini termasuk sikap yang baik juga anak-anak. Nanti ibu dan ayahnya pasti senang kalau anak-anak memberikan air minum, atau juga anak-anak boleh membuatkan teh. Sore-sore enak ya ngeteh bersama orang tua. Nah, itu juga boleh anak-anak lakukan supaya orang tuanya senang ya. Nah, coba anak-anak sekarang lihat di buku tema 3-nya halaman 56. Nah, di sana ada gambar. Ceritakan apa yang sebaiknya Tony lakukan pada gambar berikut ini. Ayah Tony baru saja pulang dari bekerja ya, masih membawa tas itu. Nah, sekarang apa yang sebaiknya Tony lakukan ketika ayahnya pulang dari bekerja? Nah, untuk menjawab itu anak-anak bisa tuliskan di garis-garis yang ada di sampingnya. Apa ya yang sebaiknya ada dilakukan ketika ayahnya baru pulang dari kerja? Nanti anak-anak bisa menuliskan di sini ya. Ini adalah tugas yang kedua anak-anak. Tadi yang pertama menuliskan cerita dari gambar. Dan yang kedua anak-anak menuliskan apa yang harus dilakukan Dedi ketika ayahnya pulang dari bekerja di garis-garis yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita ke materi membandingkan bilangan dengan simbol. Anak-anak sudah mengetahui kan jika kita membandingkan sebuah benda ada kata-kata yang harus kita ingat, yaitu kata lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, untuk memudahkan anak-anak membandingkan benda, anak-anak bisa menuliskan simbol-simbolnya. Nah, tidak usah lagi menuliskan kata-kata ini, cukup dengan simbolnya saja. Nah, bagaimana sih simbolnya?
kita lihat dari kata yang pertama, lebih dari. Nah, kalau lebih dari itu simbolnya seperti ini ya anak-anak. Ya, simbolnya seperti tanda panah yang diarah ke kanan ya. Nah, seperti ini. Kalau kurang dari, nah kebalikannya ya. Kebalikan dari tanda lebih dari. Nah, kalau tadi arahnya ke kanan, sekarang arahnya ke kiri. Nah, yang kurang dari itu arahnya ke kiri ya, anak-anak ingat. Anak-anak ingat ini supaya tidak keliru. Kalau lebih dari tandanya itu ke kanan, kalau kurang dari itu tandanya ke kiri. Dan sama dengan, nah kalau sama dengan ini gampang sekali ya. Kita buat saja simbol sama dengan seperti ini. Nah ini biasanya kita lihat juga di pelajaran matematika ya. Ketika kita belajar penjumlahan dan pengurangan, pasti ada simbol sama dengan. Nah ini anak-anak ingat ya simbol-simbolnya dari lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Sekarang anak-anak lihat, Miss Putri ada contoh soal. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama anak-anak lihat perbandingan 18 dan 11. Nah, yang manakah lebih besar anak-anak? Kita lihat di sini ada angka 18 dan angka 11. 18 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari angka 11? Iya, lebih besar ya, atau lebih dari 11. Jadi kalau perbandingannya lebih dari, bagaimana simbolnya anak-anak? Iya, simbolnya itu menghadap ke kanan ya, seperti ini. Ya, ini adalah simbol lebih dari. Jadi jawabannya 18 lebih dari 11. Nah, gampang kan anak-anak? Sekarang anak-anak lihat soal nomor 2. Ada angka 13 dan angka 15. Apakah angka 13 ini lebih besar atau lebih kecil dari angka 15? Iya, lebih kecil ya. Jadi jawabannya 13 kurang dari 15. Bagaimana simbol kurang dari? Ya, menghadap ke kiri ya. Nah, seperti itu anak-anak. 13 kurang dari 15. Nah, selanjutnya anak-anak nomor 3. Soal nomor 3 di sini angkanya sama ya, 17 dan 17. Nah, kalau angkanya sama bagaimana artinya anak-anak? Iya, berarti dia sama besar ya atau sama banyak. Kalau dia sama berarti simbolnya sama dengan ya. Bagaimana simbol sama dengan? Ya, ini gampang ya, sama dengan. Jadi jawabannya 17 sama dengan 17. Nah, anak-anak inilah caranya menggunakan simbol-simbol yang tadi kita sudah pelajari. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku modulnya halaman 58 sekarang. Nah, buku tema 3-nya halaman 58, di sana ada 10 soal. Anak-anak kerjakan soal ini semua ya, ke-10 ini anak-anak kerjakan langsung di buku modulnya. Nah, cara menjawabnya seperti tadi Miss Putri contohkan itu, menggunakan simbol-simbol ya. Ada kurang dari, ada lebih dari, dan sama dengan. Nah, ini nanti ketiga simbol ini anak-anak gunakan untuk menjawab ke-10 soal yang ada di sini ya. Baik anak-anak, jadi hari ini ada 3 tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugas pertama yaitu menuliskan sebuah cerita tentang kegiatan pada sore hari yang ada pada gambar ini ya. Nanti anak-anak tuliskan ceritanya sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kemudian tugas yang kedua adalah menuliskan apa yang sebaiknya dilakukan Tony ketika ayahnya pulang dari bekerja. Nah, anak-anak nanti tulis jawabannya di garis yang sudah disediakan di sini ya. Di buku modulnya juga ada. Kemudian tugas yang ketiga dan tugas yang terakhir adalah menjawab 10 soal yang ada di halaman 58 di buku modul tema 3-nya
Jawab menggunakan simbol-simbol yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nanti anak-anak gunakan itu ya. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Terima kasih karena anak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan dengan baik dan jangan lupa dikirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Kelas 1A dikirim ke Miss Grace dan kelas 1B dikirim ke Miss Putri. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.